semuanya, perkenalkan nama saya Diva Aurelia Ivana dengan NPM 23.15530.054, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Taman Siswa Padang, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yuni Chandra SEMM, mata kuliah Manajemen Pariwisata dan Hospitality. Berikut bagaimana penerapan kepemimpinan dalam pariwisata hospitality pada Pantai Ujung Batu Padang. Pantai Ujung Batu Padang adalah salah satu destinasi wisata alam yang terletak di kawasan Bungus, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini dikenal sebagai pantai yang masih cukup alami dengan suasana yang relatif tenang dan tidak terlalu ramai pengunjung. Ciri khasnya adalah hamparan pasir yang cukup bersih, air laut yang jernih, serta keberadaan batu-batu dan kayu-kayu yang terkadang terdampar di sepanjang pesisir pantai. Secara geografis, Pantai Ujung Batu memiliki akses yang cukup mudah dijangkau oleh wisatawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi lainnya. Lokasinya yang berada di wilayah Bungus membuat pantai ini menjadi salah satu alternatif tujuan wisata bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pantai yang lebih sepi dan nyaman dibandingkan pantai yang lebih populer di Kota Padang. Dengan kondisi lingkungan yang masih alami dan suasana yang tenang, Pantai Ujung Batu memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam dan relaksasi sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan pesisirnya. Selanjutnya, bagaimana penerapan kepemimpinan dalam pariwisata hospitality pada Pantai Ujung Batu Padang? Pertama, dalam pengelolaan kebersihan, pemimpin perlu menerapkan pendekatan yang terorganisir dan melibatkan berbagai pihak. Meskipun kondisi pantai sudah lumayan bersih, keberadaan kayu-kayu yang terdampar menunjukkan bahwa pengelolaan belum sepenuhnya optimal. Pemimpin harus mampu mengatur sistem pembersihan secara rutin dengan membagi tugas kepada petugas serta mengajak masyarakat sekitar untuk ikut menjaga kebersihan. Kayu-kayu yang terdampar tidak semua harus dibuang, tetapi dapat dipilah antara yang mengganggu dan yang masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai elemen alami yang menambah estetika pantai jika ditata dengan baik. Kedua, kepemimpinan dalam sistem pengelolaan dan keuangan juga sudah terlihat. Penerapan tiket masuk dengan harga yang sangat terjangkau menunjukkan adanya pengaturan operasional yang cukup terstruktur, dan dana dari tiket tersebut kemungkinan digunakan untuk pemeliharaan fasilitas kebersihan dan kebutuhan operasional lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin telah menjalankan fungsi perencanaan dan pengorganisasian dengan cukup baik meskipun skalanya masih sederhana. Ketiga, kepemimpinan dalam pelayanan wisatawan cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan. Dengan kondisi pantai yang tidak terlalu ramai, pengunjung cenderung mendapatkan suasana yang lebih tenang dan nyaman. Ini bisa menjadi nilai tambah jika didukung dengan pelayanan yang ramah dan responsif dari pengelola maupun pedagang sekitar. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, suasana sepi justru dapat memberikan kesan kurang hidup atau kurang menarik. Keempat, kepemimpinan dalam pengembangan daya tarik wisata masih kurang optimal. Sepinya pengunjung di siang hari menunjukkan bahwa pemimpin belum maksimal dalam menciptakan inovasi dan aktivitas yang mampu menarik wisatawan datang di berbagai waktu. Misalnya belum adanya fasilitas peneduh yang memadai, spot foto yang menarik, atau kegiatan wisata yang bisa dilakukan saat cuaca panas. Ini menunjukkan bahwa fungsi kepemimpinan dalam hal inovasi dan visi jangka panjang masih perlu diperkuat. Kelima, kepemimpinan dalam promosi dan pemasaran wisata masih lemah. Kurangnya jumlah pengunjung mengidentifikasi bahwa pantai ini belum dikenal luas oleh masyarakat. Pemimpin seharusnya dapat memanfaatkan media sosial seperti bekerja sama dengan komunitas lokal atau membuat event sederhana untuk meningkatkan daya tarik dan visibilitas destinasi. Tanpa promosi yang efektif, potensi wisata yang sebenarnya cukup baik menjadi kurang berkembang. Keenam, kepemimpinan dalam pemberdayaan masyarakat lokal memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Pengelola dapat melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan ekonomi seperti berjualan, penyewaan perlengkapan, atau jasa lainnya.
Namun, kepemimpinan perlu memastikan bahwa kegiatan tersebut tertata rapi, tidak merusak lingkungan, dan tetap memberi kenyamanan bagi wisatawan. Ketujuh, dari sisi hospitality, kepemimpinan harus menekankan pentingnya pelayanan yang ramah, sopan, dan responsif terhadap wisatawan. Walaupun jumlah pengunjung tidak terlalu ramai, pelayanan tetap harus maksimal karena pengalaman wisatawan sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka dilayani. Pemimpin harus memastikan bahwa setiap petugas mampu memberikan informasi yang jelas, membantu kebutuhan pengunjung, serta menangani keluhan dengan cepat. Dengan demikian, wisatawan akan merasa nyaman dan memiliki kesan positif terhadap pantai tersebut. Terdapat beberapa pertanyaan yang bisa diambil. Yang pertama, bagaimana menurut saya pengelola atau pemimpin destinasi ini menyusun visi dan arah pelayanan? Pengelola Pantai Ujung Batu terlihat memiliki visi yang cukup sederhana namun realistis, yaitu menjadikan pantai sebagai tempat wisata yang nyaman, alami, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pantai yang relatif bersih walaupun belum sepenuhnya optimal, serta adanya upaya menjaga keaslian lingkungan tanpa terlalu banyak pembangunan yang merusak alam. Arah pelayanan yang diterapkan cenderung berfokus pada kenyamanan dasar pengunjung seperti akses jalan yang sudah baik dan kemudahan masuk dengan biaya yang sangat terjangkau. Namun, visi ini masih belum dikembangkan secara maksimal ke arah wisata unggulan karena belum terlihat adanya konsep pelayanan yang lebih inovatif atau diferensiasi yang kuat dibandingkan pantai lainnya di Padang. Pertanyaan kedua, bagaimana saya menilai kemampuan kepemimpin dalam mengatur staf dan fasilitas agar layanan berjalan lancar? Kemampuan pengelola dalam mengatur operasional terlihat cukup baik untuk skala wisata yang tidak terlalu ramai ini. Hal ini terlihat dari kondisi pantai yang lumayan jaga kebersihannya dan tidak terlalu kacau meskipun pengunjung datang silih berganti. Namun, masih ditemukan kayu-kayu yang terdampar di area pantai, yang menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan yang belum dilakukan secara maksimal atau belum terjadwal dengan baik. Kemungkinan jumlah staf terbatas atau pengawasan belum optimal. Meskipun demikian, karena jumlah pengunjung tidak terlalu banyak terutama di siang hari, kondisi ini masih bisa ditoleransi dan tidak terlalu mengganggu kenyamanan secara keseluruhan. Pertanyaan ketiga, bagaimana pemimpin destinasi mengarahkan strategi promosi dan pemasaran? Strategi promosi Pantai Ujung Batu terlihat masih sangat minim. Hal ini dibuktikan dengan kondisi pantai yang masih jarang diketahui oleh banyak wisatawan, bahkan cenderung sepi pada waktu-waktu tertentu seperti di siang hari. Ini menunjukkan bahwa pemimpin destinasi belum secara maksimal memanfaatkan media promosi, baik digital seperti media sosial maupun kerja sama dengan pihak lain. Padahal pantai ini memiliki potensi yang cukup baik, seperti akses yang mudah dan biaya masuk yang cukup murah. Jika kepemimpinan lebih aktif dalam mempromosikan keunikan pantai, misalnya keindahan alam yang masih alami atau suasana tenang, maka jumlah pengunjung bisa meningkat. Jadi dalam aspek ini, kepemimpinan masih tergolong lemah dan perlu strategi yang lebih kreatif dan modern. Selanjutnya pertanyaan keempat. Bagaimana kepemimpinan destinasi mempengaruhi kenyamanan dan kepuasan sebagai wisatawan? Kepemimpinan di Pantai Ujung Batu cukup berpengaruh terhadap kenyamanan wisatawan, terutama dalam aksesibilitas dan biaya yang terjangkau. Jalan menuju lokasi yang mudah dilalui menjadi nilai tambah yang sangat penting karena memudahkan wisatawan untuk berkunjung tanpa hambatan berarti. Selain itu, suasana pantai yang tidak terlalu ramai juga memberikan kenyamanan tersendiri bagi pengunjung yang ingin menikmati ketenangan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan mampu menciptakan kenyamanan dasar tapi belum maksimal dalam memberikan pengalaman wisata yang benar-benar memuaskan. Selanjutnya pertanyaan terakhir, jika saya bisa memberi saran kepada pemimpin destinasi, apa yang akan saya sarankan untuk meningkatkan layanan dan pengalaman wisatawan? Saran yang dapat diberikan kepada pemimpin Pantai Ujung Batu adalah meningkatkan pengelolaan kebersihan secara lebih rutin dan terorganisir, terutama dalam membersihkan kayu-kayu yang terdampar agar pantai terlihat lebih rapi dan menarik.
Selain itu, pemimpin juga perlu mengembangkan strategi promosi yang lebih aktif seperti memanfaatkan media sosial, bekerja sama dengan komunitas lokal, atau membuat spot foto yang menarik agar daya tarik pantai meningkat. Tidak kalah penting, perlu adanya penambahan fasilitas yang sederhana seperti tempat duduk, tempat sampah memadai, dan papan informasi.